Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, putu-putuku, buyut-buyutku, alhamdulillah bodho iki meskipun ora padha sowan nanging isih iso ketemu ana ing video call. Eyang mau memberi nasihat kepada kalian. Sebetulnya kita ini hidup di dunia itu seperti menyeberangi samudra. Samudra yang sangat luas, yang kadang-kadang banyak kapal yang karam di dalam dasar lautan. Mudah-mudahan ketika kita menyeberangi lautan ini tidak akan karam kapalnya kalau kapal kita itu bernama kapal takwa dan mesinnya adalah mesin iman. Layarnya layar tawakal. Sedangkan bekal yang kita bawa adalah ilmu. Anakku, cucuku, buyutku, sekarang kapal kita yang bernama takwa itu, apa sih pengertian takwa? Sudah banyak sekali orang membahas. Tapi yang mau memberikan gambaran kriteria takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Apa itu takwa? Yang pertama adalah khauful jalil, takut kepada Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa. Kalau kita takut berarti kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus taat dengan syariat-syariatnya. Maka jangan sampai kita tidak melaksanakan perintahnya dan jangan sampai kita melanggar larangannya. Dengan taat, tunduk, patuh, kita laksanakan perintahnya. Perintah apa saja? Perintah untuk sholat, perintah untuk baik, perintah untuk rajin, perintah untuk disiplin. Kriteria yang kedua adalah wal amali bima tanzil, melaksanakan perintah apa yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat yang tertib. Nah, itu adalah kita mengamalkan yang dituntunkan Al-Quran. Kriteria yang ketiga ialah istiqdatu yaumur rahil, menyiapkan kehidupan di akhirat. Kita sekarang beribadah adalah persiapan bekal kita nanti di akhirat. Dan kriteria yang keempat adalah ridho bil qalil, ridho hanya dengan sedikit. Maksudnya apa? Kita ridho dengan pemberian dari Allah, rezeki dari Allah, kita syukuri rezeki dari Allah. Bagi saudara-saudaranya yang berlimpah, bisa berbagi kepada saudara yang lainnya yang mungkin rezekinya memang pas-pasan. Nah, ini adalah kriteria takwa. Nah, mesin kapal kita adalah iman.
kita mengimani ketetapan dari Allah. Kita mengimani bahwa saat sekarang kita tidak bisa berhari raya bersama, itu tentu Allah sedang memberikan kebaikan-kebaikan yang lain setelah ini. Yakinlah, setelah ini ada sesuatu yang baik dari Allah, bahkan lebih baik. Nah, itu keimanan kita. Kita syukuri saja hari raya seperti saat ini. Nah, layar kita adalah layar tawakal. Tawakal kita kembangkan supaya kapal kita bisa lebih laju lagi. Tentu saja rasa tawakal itu kalau kita sudah berikhtiar diiringi dengan doa-doa, maka jangan sampai kita lupa dengan doa setiap harinya. Anak mendoakan orang tua mendoakan anaknya. Nah, begitulah, supaya kita saling mendoakan, saudara mendoakan saudara yang lain, cucu yang satu mendoakan cucu yang lain. Kita saling berdoa. Maka dengan demikian, insya Allah setelah kita berikhtiar berdoa, kemudian kita berserah diri kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Bekal yang paling aman yang kita bawa saat berlayar adalah ilmu. Ilmu ini sangat penting. Maka cucu-cucu yang sekarang sekolah supaya rajin belajar, mengumpulkan ilmu. Nanti setelah selesainya corona ini, itu akan ada kehidupan baru. Yang kehidupan baru itu sebetulnya juga akan mengarah kepada ilmu-ilmu baru, termasuk juga adalah teknologi informasi, supaya anak-anak eyang, cucu eyang, buyut eyang itu semuanya suka membaca, syukur juga suka menulis. Eyang kakungmu, eyang putri tidak akan meninggalkan harta, tetapi yang kakung dan eyang putri hanya meninggalkan ilmu. Buku-buku tinggalan eyang kakung bisa kita baca. Mungkin nanti kalau eyang putri sudah mengikuti eyang kakung dipanggil oleh Allah, tulisan-tulisan eyang putri bisa juga dibaca. Nah, anak-anakku, cucu-cucuku, buyut-buyutku, selain ilmu bekal kita, eyang juga ingin bernasihat kepada kalian, yakni eyang kakung dan eyang putri akan bisa tersenyum, akan bahagia di akhirat kalau anak keturunan eyang, cucu-cucu eyang, buyut-buyut eyang itu berakhlak karimah, berakhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, yang insya Allah itu bisa akan menyelamatkan kalian dalam kehidupan sosial. Dan satu lagi pesan yang putri untuk mengakhiri pesan terakhir ini atau pesan dalam hari raya ini, terakhir yang pesankan ialah jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat adalah sesuatu yang sangat penting yang nanti akan dihisab di hari akhir. Syukur setelah sholat, berzikir, berdoa, bersolawat, kemudian membaca Al-Quran, mengakrabi Al-Quran. Karena Al-Quran inilah nanti yang akan menolong kalian di kubur, di alam kubur.
di alam barzah, bacaan Al-Quran kalian nanti itulah yang akan menolong kalian. Nah, hanya sedikit yang berpesan kepada kalian pada waktu hari raya ini, karena kalian tidak bisa sowan ke eyang, mudah-mudahan kalian menyempatkan diri setelah ini saling menelpon, saling video call, saling ber-WA untuk menyambung silaturahim. Karena kalian itu adalah cikal bakalnya dari rahim eyang, dan benihnya itu dari sulbi eyang kakung. Maka eyang kakung yang sudah mendahului kita, dan mungkin nanti yang putri juga akan menyusulnya, akan bahagia di sana kalau melihat anak cucu buyut saling rukun bersilaturahim. Jangan sampai ada yang memutus tali silaturahim. Ini saja pesannya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.